Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang perubahan status badan usaha yang terdiri dari Arya Gunawan, Ella Fathi Vincentia, Ferdiasan Purba, saya sendiri Ilham Mawardi, dan Nadia Febrani. Mata kuliah seminar perpajakan yang diampu oleh dosen Dr. Vinci Ratnawati, MSI, AK/CA. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai merger, penggabungan, pemekaran, dan likuidasi. Pengertian merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi, serta pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Briley, Miss and Marcus, 1999. Nah, jenis-jenis merger ada 3. Yang pertama, merger horizontal adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis usaha yang sama. Nah, kemudian yang kedua, merger vertikal, yaitu merger yang terjadi antara perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Kemudian yang ketiga, merger konglomerat, yaitu merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Alasan perusahaan melakukan merger: yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi. Yang kemudian, sinergi, meningkatkan dana, menambah keterampilan manajemen atau teknologi, pertimbangan pajak, meningkatkan likuiditas pemilik, dan melindungi diri dari pengambil alihan. Syarat merger. Hazel J. Johnson menyatakan prasyarat yang harus dianalisis terlebih dahulu pada kedua bank yang akan melakukan merger. Nah, dalam hal ini kita contohkan pada bank. Yang pertama, kondisi keuangan masing-masing. Merger sesama perusahaan sehat atau karena kolaps. Kemudian, kecukupan modal. Selanjutnya, manajemen, baik sebelum atau sesudah di merger. Yang selanjutnya, apakah merger dapat memberi manfaat bagi pengguna jasa atau konsumen? Kita lanjut ke pengertian pemekaran usaha. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 28 PJ/2008, pemekaran usaha adalah pemisahan satu wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham menjadi 2 wajib pajak badan atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama. Wajib pajak yang melakukan pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku adalah wajib pajak yang belum go public yang akan melakukan penawaran umum perdana atau IPO. Kemudian yang kedua, wajib pajak yang telah go public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana atau IPO. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang likuidasi perusahaan. Likuidasi perusahaan merupakan proses pembubaran badan hukum perusahaan diiringi dengan penjualan aset-aset perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang terutang serta pembagian kepada pemegang saham. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, likuidasi perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, keinginan rapat umum pemegang saham. Yang kedua, pendirian perusahaan tidak diperpanjang. Yang ketiga, dibubarkan atas keputusan pengadilan. Yang keempat, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Harta milik perusahaan tidak cukup untuk membayar kepailitan. Yang kelima, karena harta perusahaan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi. Yang keenam, izin usaha perusahaan dicabut sehingga mewajibkan perusahaan untuk melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, penanggung jawab proses likuidasi perusahaan. Dalam proses likuidasi, pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan proses likuidasi perusahaan adalah kurator dan likuidator. Likuidator merupakan orang yang ditunjuk untuk menyelenggarakan likuidasi perusahaan dengan kewajiban mengatur dan menyelesaikan soal harta perusahaan. Likuidator ditunjuk jika likuiditas perusahaan disebabkan berdasarkan keputusan RUPS. Karena jangka waktu berdirinya telah selesai dan ketika status kepailitan dicabut oleh pengadilan niaga. Kurator merupakan Balai Harta Peninggalan atau BHP yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta perusahaan yang ditetapkan sebagai debitor pailit. Proses likuidasi perusahaan oleh kurator ini berada di bawah pengawasan hakim pengawas. Selanjutnya, tahap-tahap likuidasi. Yang pertama, tahap pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan. Yang kedua, tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Yang ketiga, tahap pengajuan keberatan kreditor. Yang keempat, tahap pertanggungjawaban likuidator. Yang kelima, tahap pengumuman hasil likuidasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian revaluasi aset tetap, aktiva tetap. Revaluasi aset adalah penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dilakukan akibat adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat direvaluasi. Dasar hukum revaluasi aset. Dasar hukum mengenai revaluasi aset telah dicantumkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dalam pasal 19 ayat UU 36/2008 tertulis 1. Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Yang kedua, atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterapkan tarif pajak tersendiri dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi. Selain dalam UU, regulasi tentang penilaian kembali aset juga pemerintah buat lebih rinci dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 191/PMK.10/2015. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan pengurangan tarif pajak penghasilan pasal 19 bagi wajib pajak badan atau perusahaan yang melakukan penilaian kembali aset. Aset yang dapat direvaluasi. Aset yang dapat direvaluasi adalah aset tetap berwujud yang terletak di Indonesia. Aset juga harus memiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak, contohnya aset properti. Bangunan merupakan salah satu aset berwujud yang kedudukan dan keberadaannya jelas berada di wilayah mana. Dengan begitu, revaluasi aset akan dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar properti dimaksud sebagai aset tetap. Nah, keuntungan revaluasi aset. Keuntungan revaluasi aset ada 5. Yang pertama, menunjukkan posisi keuangan yang wajar. Yang kedua, mengontrol permodalan. Yang ketiga, meringankan kewajiban pajak. Yang keempat, menarik minat investor, dan yang kelima menguntungkan bagi perusahaan yang ingin merger. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aspek perpajakan atas transaksi perubahan usaha. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 PMK 03 Tahun 2008 tentang penilaian kembali atas aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 PMK 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 PMK 10 Tahun 2017 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau menimbang pengembalian usaha. Selanjutnya, yang pertama, pajak penghasilan. Ada dua, PPh badan dan PPh final atau pengalihan tanah dan atau bangunan. PPh badan berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf D butir 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ada atas keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun maka merupakan objek PPh. PPh final berdasarkan pasal 1 ayat 1 huruf A PP 34 tahun 2016 berdasarkan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Dalam pasal 1A ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Selanjutnya, BPH-TB. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bahwa pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan akan terutang BPH-TB sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak. Dengan demikian, kegiatan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambil alihan yang melibatkan pengalihan hak atas tanah dan bangunan akan terutang BPH-TB. Selanjutnya, yang keempat, pajak atas pernyataan modal dalam bentuk inbrank. Transaksi inbrank merupakan suatu transaksi pernyataan modal perseroan yang dapat berupa aktiva seperti tanah, bangunan, dan aset lainnya. Dalam Undang-Undang Perpajakan, transaksi inbrank diperbolehkan. Hal tersebut mengacu pada penjelasan pasal 10 ayat 5 Undang-Undang PPh yang bunyinya, penyerahan wajib pajak dalam permodalan suatu badan dapat dipenuhi dengan setoran tunai atau pengalihan harta. Yang kelima, revaluasi. Revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap merupakan hal yang umum dilakukan oleh perusahaan.
Revaluasi biasanya dilakukan apabila nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai wajar. Hal itu dapat disebabkan oleh kenaikan nilai aktiva tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab-sebab lain. Ketentuan revaluasi aktiva tetap berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang penghasilan atau Undang-Undang PPh, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kasus mengenai perubahan status badan usaha yang dilakukan oleh Bank Bukopin. Bank Bukopin yang didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 oleh 8 induk koperasi di Indonesia merupakan satu-satunya bank umum yang berbentuk badan hukum koperasi, di mana dalam operasionalnya harus bersaing dengan bank umum lainnya yang pada umumnya memiliki badan hukum perseroan. Pemupukan permodalan merupakan masalah yang mendasar bagi berkembangnya suatu badan hukum yang berbentuk koperasi. Sementara untuk badan hukum berbentuk perseroan terbatas memiliki kesempatan yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan permodalannya karena permodalan dalam PT yang diwujudkan berupa saham pada dasarnya dapat dimiliki orang perseorangan maupun badan usaha. Dengan meningkatnya jumlah perbankan terutama sebagai akibat kebijakan pemerintah pada 28 Oktober 1988 menyebabkan semakin tingginya tingkat persaingan pelayanan perbankan sehingga untuk mendukung kegiatan operasionalnya dituntut mampu meningkatkan permodalannya. Menyadari kondisi dan kelemahan yang dimiliki oleh Bank Bukopin, maka pada pertengahan tahun 1993 atau tepatnya tanggal 29 Juli 1993 melalui rapat anggota khusus Bank Bukopin diputuskan untuk dilakukan perubahan status badan usaha Bank Bukopin dari koperasi menjadi perseroan terbatas. Perubahan status Bank Bukopin menjadi perseroan terbatas ini disebabkan karena Bank Bukopin pada saat itu memiliki permasalahan pokok yang dihadapi yaitu kurangnya pemenuhan atau kecukupan modal minimum sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Perkembangan modal di sektor pajak Bank Bukopin sebelum adanya perubahan status menjadi PT menunjukkan peningkatan modalnya dari tahun ke tahun yang jumlahnya relatif kecil, sehingga untuk memenuhi kecukupan modal dilakukan perubahan status badan usaha yang dari koperasi menjadi perseroan terbatas. Dengan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Bank Bukopin karena adanya ketentuan perundang-undangan yang tidak memberikan kesempatan untuk berkompetisi secara normal dengan bank lainnya, maka bank umum yang berbadan hukum koperasi lainnya tidak akan mampu berkembang pada masa yang akan datang apabila pemerintah tidak membebankan kebijakan dan perlakuan khusus terutama dari aspek permodalannya.